Balik lagi di acara yang kita juga belum tahu namanya karena udah lama kita vakum ya, atau enggak kita menunggu momen yang pas untuk ngehajar lagi gitu. Oke, langsung aja kita perkenalkan nama saya dulu mungkin ya, Najwa Redianti, dan kita udah bersama bintang tamu kita yang luar biasa, anak muda yang berkarya dan berhasil menciptakan sebuah buku. Oke, kita kenalin langsung aja, ini dia. Oh, kenalin aja ya. Halo, nama saya Anas. Biasa dikenalnya pakai AR, belakangnya jadi Anas AR. Bisa disebut juga Anasar, Anas AR, dan lain-lain. Anasar penyanyi dangdut. Udah. Ini kenapa namanya Anas, tahu nggak? Kenapa? Karena Anas itu adalah manusia. Kalau Anas itu salah. Aduh, takut jadi gak lucu, pressure. Lucunya. Enggak sok. Kata jokes beres tapi lucu aja. Jelas lucu. Kenapa namanya Anas? Karena dia manusia. Kalau bagian dari tubuh namanya anus. Berhasil lah, berhasil. Oke. Lucu aja. Lucu yang lucu. Jadi kita di sini mau kurang lebihnya nanti bakalan review buku dari Anas gitu, terus ada sedikit pembahasan bedah bukunya gitu, kita tanyain prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi Anas ini sekolah di mana, SMP, SMA? Yang udah gedenya gitu. Yang udah gedenya. Ya, SMP 3 Negeri Rancaikek dan SMA 1 Negeri Rancaikek juga. Jadi putra lokal Rancaikek ya. Oh, lokal Rancaikek. Dan kebetulan baru saja menyelesaikan studi di manajemen pemasaran pariwisata di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Tepuk tangan dong. Berarti sekarang lagi sibuk ngapain ya? Ya, lagi sibuk, pura-pura sibuk aja. Pura-pura sibuk ya, karena mungkin baru lulus mah, ngangguran dulu ya. Baru lulus, ngulang gitu, pagi-pagi ngerokok, ngopi, ya udah gitu tiba-tiba malam kayak gitu. Memang seperti itulah kebiasaan mahasiswa yang baru lulus ya. Dan saya juga sama gitu ya. Dan lulus lama gitu. Tapi masih gini-gini aja. Tapi ini hobi Anas itu apa ini? Selain menulis kan sudah jelas ya hobi gitu. Selain menulis itu apa hobi Anas? Selain hobi menulis, senang-senang, pertama bernafas, bergembira, ya hal-hal macam itulah. Ya, yang simpel-simpel. Simpel gitu. Nah, kalau dari menulis sendiri, Anas itu kan sudah berhasil membuat sebuah buku Alina gitu ya. Dan ini suatu karya yang luar biasa gitu. Patut dicontoh untuk anak muda yang sering patah hati mungkin, atau sering galau, atau sering jatuh cinta. Kan biasanya orang jatuh cinta itu semangatnya naik, dan bagus untuk berkarya, bisa menciptakan sebuah puisi, lagu atau seperti itu. Nah, juga ini mungkin menciptakan Alina ini sendiri berangkat dari patah hati kah atau berangkat dari jatuh cinta gitu. Bisa dijelaskan nggak gitu? Sebenarnya ini stigma yang salah, rada berat ya namanya. Sebenarnya ini stigma yang salah bahwa suatu kekaryaan, terutama buku, mungkinnya selalu berangkat dari patah hati atau jatuh cinta. Tidak salah sepenuhnya, tapi tidak harus berangkat dari sana. Oke. Tapi yang kebetulan diciptakan hal ini dari patah hati. Dari patah hati. Ya, memang bukan stigma yang salah, tapi tidak harus gitu. Tidak harus. Nah, karya ini apa karya pertama atau ada lagi gitu karya yang Mas tulis selain ini? Sebelum ini Alina itu adalah karya pertama yang dibukukan, yang dicetak, gitu. Yang dicetak secara fisik. Sebelumnya pernah juga menjadi bagian dari platform Wattpad, juga nulis di sana, formatnya novel, judulnya Apel dari Hati, dan sisanya banyak-banyaknya nulis di format puisi kali. Puisi. Nah, di Wattpad sendiri itu Artileri Hati. Artileri Hati. Sama ceritanya beranjak dari sana juga. Ada berarti. Jadi Artileri Hati adalah cara buat mendapatkan si dia. Gagasan awalnya itu. Jadi waktu pas lihat cewek cantik nih, terus kalau dirayu biasa, dibuatin puisi biasa. Langsung aja dibikinin novel. Gitu. Jadi cara Anasnya untuk merayu dan mendapatkan cinta langsung membuatkan novel ya. Dan puisi lagu Anas langsung buku. Jadi suatu karya yang luar biasa menurut orang.
Oke, udah berarti udah 2 karya yang ditulis, cuman yang dibukukan baru kali ini. Nah, untuk Alina itu sendiri itu siapa aja gitu orang yang terlibat dalam pembuatan buku Alina? Jadi pembuatan buku Alina ini tuh disokong sama Asa Kolektif. Jadi Asa Kolektif itu adalah suatu perkumpulan anak-anak yang pengen berkarya nih wadahnya, dan kebetulan base berkumpulnya itu di Nagreg. Tapi tidak harus orang Nagreg, base berkumpulnya aja di Nagreg. Nah di sana tuh kita punya cita-cita bahwa yaudah yuk berkarya, karena selama ini kita selalu punya keinginan ingin nulis, ingin ngelukis, ingin buat patung dan lain-lain, tapi kan bingung gimana caranya, gimana tempatnya, atau gimana cara dapat bahan-bahannya. Asa Kolektif itu punya cita-cita ke sana gitu, supaya yuk berkarya bareng-bareng. Gak usah bagus-bagus, gak usah yang proper atau apa, yang penting mah memenuhi hasrat buat berkaryanya gitu. Oke, Asa Kolektif yang kebetulan kan waktu launching bukunya yang 11 apa? File 2021. File 2021. Nah, kebetulan kita juga dari sebagian tim ada yang isi acaranya di sana. Dan memang yang saya tahu gitu, yang saya lihat Asa Kolektif itu orang-orangnya ya itu berkarya pemuda yang suka seni lah gitu ya, penulis seperti itu. Dan kebetulan si nongkrongnya itu sendiri di Nagreg dan di kafe apa namanya? Atma Kopi di Jalan Nagreg ya, yang suka macet ya. Ya, suka macet. Nah, dari pembuatan ada nggak gitu kesulitan apa yang dialami gitu selama pembuatan novel tersebut? Apakah ada kayak apa tekanan dari luar atau apa, bisa diceritain? Sulit maksudnya secara proses kreatif percayalah bahwa proses kreatif tiap orang dan tiap karya itu kan pasti beda-beda. Dan di proses pembuatan Alina ini berat pisan menurut saya pribadi, karena terlalu banyak yang dikorbankan. Apa aja yang dikorbankan? Waktu, kesempatan, uang terutama, dan lain-lain lah, banyak. Terutama waktu ya, karena kan waktu itu kebetulan saya di semester akhir, jadi mahasiswa akhirnya. Mahasiswa akhir, dan seharusnya memang fokus menulis skripsi, menyelesaikan skripsi. Terus saya tidak bisa fokus, jadi ya udah memutuskan buat udah skip 1 semester aja, bukan skip secara administrasi perkuliahan, tapi memutuskan udahlah skripsi nanti lagi 1 semester, fokus dulu nulis buku gitu. Dan jadilah ini ya, jadi lebih memilih ini daripada skripsi gimana? Tapi kayak misalkan kayak orang tua gitu mikir, Nas gitu gimana, suka nanyain nggak kalau soal pendidikan anak? Karenanya gitu ada. Ini ya ada pasti ada. Nggak akan ada orang tua yang nggak pengen melihat anaknya lulus, setelah lulus gitu. Ada. Tapi kan untungnya menulis tuh kegiatannya tuh di depan laptop ya, dan banyak berhubungan dengan Word. Jadi orang tua ngelihatnya, lagi ngapain si Anas? Oh lagi ngerjain skripsi, banyak kan nulis. Oh iya, orang tua nggak tahu. Nggak tahu. Pada akhirnya tahu tuh, beliau tahu kalau selama ini tidak mengerjakan skripsi dan menulis Alina itu, pada akhirnya pada mau Pak ini mau udah ada draft tulisan mau di launching, mau dibukukan, baru kaget gitu di sana tuh. Jadi selama ini tuh jadi selama ini tuh beliau kira bahwa melanjutkan skripsi, ternyata skripsi sama sekali belum. Ya gitu. Tapi yang penting kan sekarang ya sudah lulus dan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, gimana sih awal mulanya? Kenapa tiba-tiba kepikiran bisa dari kisah Anas ini gitu dijadikan sebuah novel gitu? Awal mulanya kenapa? Gitu? Apa dari misalkan perkumpulan Asia itu? Mau jawaban keren atau mau jawaban sebenar-benar? Keren sebenar-benar. Di jawaban kerennya dulu. Okay. Jawaban kerennya sebenarnya kan sejauh ini udah mulai dari kapan lah ya, dari masa duduk sekolah tuh udah mulai menulis gitu, dan sudah mulai sadar bahwa ternyata passionnya di nulis. Saya senang gitu melakukan aktivitas ini dan terus gitu dengan berbagai format macam kreatif gitu, menulis aja gitu. Seudah April Hari Hati kemarin
nyadar kenapa nggak ada bentuk aktualisasi diri yang lain, nggak ada upgrade gitu dari kekaryaan itu. Makanya ngumpulin anak-anak yang mau ngebantu, mintain tolong dan jadi upgrade lagi gitu dalam bentuk buku cetak gitu si Alina. Luar biasa. Jadi memang benar-benar apa dari passion ya, berangkat dari kesukaan dan jadilah gitu. Apalagi ini berangkat dari kisah sendiri. Banyaknya. Nggak 100% tapi banyaknya. Oke, berarti kesulitan udah ya, proses ada pengorbanan tadi udah ya, udah disebutin banyak skill sekolah gitu. Tapi yang penting sekarang sudah beres ya. Nanti kita lanjut aja langsung ke si Alina tersebut ya. Nah, di dalam buku Alina ini disebutkan ada tokoh Rendra. Dan Rendra itu apa sih? Enggak sih sebenarnya. Oh, Rendra tuh sebenarnya dari ini tuh adalah suatu kemalasan berpikir ya. Jadi satu kendala yang dialami dari dulu dalam penulisan tuh susah banget nyari nama, nyari judul dan lain-lain. Jadi banyak repetitif. Rendra tuh diambil dari salah satu panutan dalam dunia kepuisian, Western ya. Dan itu nama ini juga dipakai di Artileri Hati kemarin, di karya yang kemarin. Jadi nama tokoh utamanya Surya Rendra Utama. Jadi tetap aja terus aja dipakai gitu. Kemalasan berpikir aja. Enggak kreatif. Nama yang ada aja. Gitu. Nah, untuk sosok Alina itu sendiri emang pure namanya Alina ataukah ada sama kemalasan berpikir atau gimana? Iya, kemalasan berpikir tapi beda. Tapi kalau Rendra tadi berangkat dari tokoh gitu ya, jadi seorang tokoh bapak puisi lah, salah satu penggiat puisi. Kalau Alina itu berangkat dari salah satu nama orang yang pernah dekat banget gitu. Punya hubungan yang spesial tapi ya diubah 1-2 huruf kali ya gitu. Oh iya benar. Nah, karakter dari Rendra dan Alina sendiri seperti apa di dalam novel tersebut? Jadi Rendra itu adalah seorang yang masih bingung arah kebahagiaannya itu kemana. Dia tuh masih punya sesuatu yang tertinggal di masa lalu, itu Alina itu tadi masih ada sesuatu yang belum selesai dan Rendra itu dalam perjalanan buku Alina ini ingin menyelesaikan itu gitu. Tapi di dalamnya juga banyak sekali proses yang bisa Rendra ambil dan yang terjadi dari berbagai macam perspektif sehingga ya akhirnya yang diinginkan Rendra tapi bukan yang diinginkan oleh pembaca mungkin gitu. Jadi tidak sesuai lah mungkin ya. Nah, karakternya tadi sudah disebutkan bahwa Rendra ada sesuatu yang ingin diceritakan lah intinya seperti itu ya. Nah, dalam buat yang belum baca ya, kalau saya kan udah baca sedikit di dalam novel tersebut tuh yang seru tuh ada beberapa tempat yang ditulis. Nah, apakah gitu dalam tempat-tempat yang ditulis oleh Anas sendiri itu tempat yang memang pernah didatangi oleh Anas atau di mana gitu? Iya. Sejarahnya gitu. Mungkin itu tadi masuk ke pengorbanan kali ya. Oh, masuk ke pengorbanan. Iya, dalam satu semester yang saya putuskan untuk tidak melanjutkan mengerjakan skripsi, dan memang banyak kesana kesini gitu buat ngereka-reka soalnya. Memang tadi base dari cerita ini kan memang dari kisah nyata. Makanya saya tuh perlu buat ngulik lagi, oh di sini tuh ternyata ada apa, di sini tuh ada apa. Jadi banyak berkeliling lah istilahnya. Dari tempat-tempat yang dipakai sebagai latar di buku Alina yang memang punya cerita tersendiri buat saya sebagai penulis. Jadi untuk mendatangi tempat tersebut sambil menggali apa yang sudah terjadi. Iya. Wah, asik banget ya. Iya, kalau orang sendiri itu kalau dibuatin buku kayak gini, wah kelper gitu. Karena benar-benar orang pernah baca gitu kutipan siapa bahwa kata-kata itu lebih tajam daripada pedang. Asli itu memang luar biasa. Wah, hasrat orang selama waktu itu dengan pembuatan novel gitu merasa terwakili oleh Anas gitu. Makanya orang pas Anas bikin tidak ngomong ayo kita apa gitu, wah orang ini banget gitu, responnya wah bagus banget. Terus Anas juga waktu itu nyari
talent buat MC kan, terus nyari talent juga buat pengisi acara gitu. Ya orang juga ikut, wah ini kesempatan nih, sambil orang ingin tahu gimana gitu proses pembuatan seperti novel, seperti penulisan gitu kan, ada editing juga kan dalam penulisan ini. Jadi benar-benar menginspirasi banget. Orang juga kenapa pengen kepikiran nulis seperti Anas, karena memang sama gitu, dulu juga berangkat dari kisah asmara orang. Orang dulu adalah ceritanya ya seperti itu, kurang lebih ya samalah gitu dari kisah cinta. Cuma orang juga pengen kisah cinta yang dulu disatu-satuin sama yang sekarang, tapi dijadikan beberapa buku. Dan yang memotivasi orang tahun 2019 gitu, Maret ya, tahun 2019 Maret, tahun berapa gitu dulu, orang bertemu penulis yang orang suka gitu, Biasa Besari. Ya, Biasa Besari. Yang nulis banyak lah, biasa pengen nulis buku, garis waktu dan lain-lain ya. Orang foto dan orang bilang ke si Bung Biasa, Bung, orang lagi nulis nih, kata-kata si Bung yang orang masih ingat tuh, lanjutin si nulisnya, so kamu jadi pemuda yang berkarya. Tapi belum terwujud. Nah, itu kenapa? Belum terwujud. Ya karena waktu itu ada yang mengganjal, kayak memang menurut kisahnya canggares lah ceritanya. Bahwa orangnya banyak nyaritakan lagi, nyaritakan lagi, kasih kumah kalau tapi orang pengen nyaritain itu gitu. Karena kurang lebih menurut orang bakal menarik gitu kisah cinta itu. Wah, kalau misalkan alasannya belum selesai ya, sebenarnya Alina ini juga berangkat dari kisah yang belum selesai. Nah, orang melihat yang Anas tulis di sini, wah gitu, hampir sama gitu kisahnya. Kayak aing banget gitu. Orang waktu itu belum sempat nulis, nah dia merasa terwakilkan dengan sama Anas. Orang pengen gitu dari cerita itu juga sampai ke cerita yang sekarang pengen jadi novel. Nah gitu, karena keren, rasa keren gitu loh menulis gitu. Oke, nah tadi udah cerita Anas, cerita orang. Nah, boleh nggak gitu diceritain gitu, dibedah gitu dalam isi buku ini teh, jalan cerita dari awal sampai akhirnya seperti apa, sedikit aja gitu kan, biar nanti teman-teman gitu yang melihat video ini langsung aja beli bukunya ya. Sebelumnya mungkin pembaca juga, siapapun pembaca yang nonton nih pasti kan pernah ngerasain jatuh cinta, Pasti jelas. jatuh patah karena cinta juga pernah kan mungkin. Nah yang beda-beda itu adalah bagaimana cara kalian menyelesaikan si perasaan cinta itu kan. Ya, beda-bedanya. Nah cerita di sini Rendra tuh ingin sekali gitu menyelesaikan jatuh patah karena cintanya itu. Di novel Alina itu menjelaskan tentang Rendra yang istilah kasarnya berkelana gitu, mencari berbagai macam perspektif karena dia kebingungan gimana caranya untuk bisa bangkit, untuk bisa memulai lagi atau untuk bisa jatuh cinta lagi mungkin. Dan di saat-saat dia mungkin sudah bisa berhasil, sudah mulai bisa menemukan jawabannya, ternyata masa lalunya ada lagi. Nah, kelanjutannya gimana? Gitu. Kelanjutannya langsung aja ya gitu Ya. Bukunya. Oke. Lewat dalam novel ini ada kutipan, lewat dirinya aku mengenal cinta yang tak sebegitunya. Emang apa sih yang dialami oleh Rendra dan Alina ini sendiri? Iya. Jadi ini mungkin ada banyak penonton yang setuju dan tidak setuju ya. Tapi saya berangkat dari cocok dan tidak cocok saja. Acuannya. Cinta yang tidak sebegitunya, mungkin kalian para penonton pernah ngerasain harus sebegitu effortnya gitu dalam suatu hubungan kayak, aku harus melakukan ini biar pacarku bahagia. Bucin lah ya. Melakukan hal-hal yang ya kalau dilihat dari luar mah asa ekstrim gitu teh. Nah, di buku Alina ini teh tahap akhirnya Rendra itu akan mempunyai kesadaran bahwa ternyata benar cinta itu tidak perlu sebegitunya. Yang benar-benar cinta itu tidak perlu melakukan hal-hal yang sebegitunya. Too much. Tapi di dalam novel ini sendiri Rendra itu pernah melakukannya. Pernah melakukannya. Tapi setelah lama-kelamaan sadar, maka muncullah kutipan tersebut ya. Iya. Oke, luar biasa sekali.
apakah si kata-katanya yang misalkan ada unsur apa, apakah apanya gitu yang harus misalkan bisa dijadikan sebuah kata-kata yang luar biasa ini gitu, Yang gimana? pas gitu Yang ya. pas gitu Ya. Tah. Kebetulan di Alina ini kita nge-hire editor, Oh. anak jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia UPI, namanya Desrina, seribut buat Desrina. Jadi selama proses pengerjaan editing Alina ini online kan kebetulannya, jadi kita via daring aja. Proses editingnya selain tadi kata yang tidak sesuai sama kaidah kebahasaan, terus ada beberapa misalkan kalimat ini gak jelas nih mau mengarah kemana, atau ada makna ganda, ada pengulangan kata, pengamburan kata dan lain-lain. Jadi di sana proses pengeditan. Jadi kalau ada kata yang ambigu gitu ya. Iya, itu, iya. itu yang diedit. Iya. Dan memang harus kayaknya memang kalau yang jadi sebuah buku memang harus ngajar ya, karena biar pas gitu katanya. Yang tidak mesti buat nge-hire editor, tapi tergantung kapabilitas si penulisnya sendiri. Kalau misalkan penulis merasa bahwa sama saya sendiri juga mampu buat menyelesaikan tulisannya sekaligus ngedit, kan kebetulan saya mah cukup ya, jadi saya mah ngedit orang gitu nggak mampu. Iya, kayak gitu saya juga cukup, apalagi kan awam gitu kan, kita awam sebagai penulis, makanya ingin gitu untuk sebuah karya yang pertama tuh ingin kayak pul-pulan lah gitu, ingin kayak danang lah gitu bahasa Sunda namanya. Nah selain editor kan tadi udah disebutin, banyak juga ilustrasi gambar di sini. Nah tumpuannya itu siapa gitu, sampai orang lihat wah ini harus gitu si gambar itu. Terus emang banyak orang menyebutkan si gambar-gambar itu seperti itu benarnya, yang kayak di awal buku nih kan, itu kayak namanya dari si pengertian dari si INT. Nah, siapa nih kira-kira yang pengilustrasiannya? Ilustratornya namanya Dandi Zulfikar. Aduh, jadi sombong nanti. Jadi sombong. Tapi kebetulan beliau juga orang Ranca Ekek yang sekarang sedang sibuk bekerja di Jakarta. Sekarang baru pindah ke Bekasi. Tapi beliau orang Ranca Ekek asli, dan ya dari dulu. Jadi teman dari dulu yang punya punya keinginan buat berkreasi bareng-bareng, tapi makin kesini makin tumbuh dewasa, saya lebih fokus ke literasi, dia lebih fokus ke ilustrasi, jadinya ya digabungin aja gitu. Selama ini memang selalu banyak kegiatan bareng-bareng gitu dalam dunia kreatif, ya ini mah hajatnya gitu. Oke, berarti itu beberapa orang yang banyak terlibat ya dalam buku ini. Nah, novel ini sendiri membahas tercinta dan kebahagiaan. Menurut Anda sendiri, apa sih definisi cinta dan kebahagiaan? Benar. Oh benar. Jadi pertanyaannya ada gitu. Benar. Cinta dan kebahagiaan. Jujur setelah menyelesaikan proyek Alina ini semakin semakin abu-abu gitu tentang cinta, tentang kebahagiaan, apalagi tentang titik beratnya di keikhlasan gitu. Kan selama ini mungkin penggambarannya jelas gitu. Kalau misalkan konteksnya percintaan, kamu sudah bisa dikatakan ikhlas kalau kamu sudah tidak memikirkan dia gitu misalkan. Atau kamu sudah dikatakan ikhlas kalau kamu sudah di lingkungan yang mengobrolkan tentang dia dan kamu tidak merasakan sakit hati sama sekali misalkan itu. Misalnya, tapi setelah mengkaji diri, setelah Alina selesai, setelah banyak menerima respon dari pembaca, Sina lebih daripada itu keikhlasan. Sekarang cek Bang Lazuar ya. Berarti cek Bang Lazuar. Bang Lazuar punya mantan dan diri sendiri itu bilang bahwa aku udah ikhlas. Ya. Tapi di satu sisi itu masih sering mimpiin setan, kan sesuatu yang tidak bisa dikontrol gitu. Iya, betul. Bisa dikatakan sudah ikhlas sepenuhnya atau belum? Ini maksudnya Jangan tanya di sini. soalnya Pressure dia jawab. iya. Sama dia ya, orang cerita mantan-mantan nanti absurd nih. Bingung nih jawab nih. Yang mana dulu? Gimana salah saya? Sangat mengikhlaskan orang mah. Kenapa? Karena memang banyak faktor yang mendorong itu gitu. Karena memang orangnya ada sesuatu yang orang belum beres gitu.
sama salah satu cewek gitu. Nah tiba-tiba orang jalan sama dia gitu. Jadi ya sama dianya mah udah ikhlas gitu, tapi sama yang waktu sebelumnya yang orang masih belum benar memang sulit menemukan kata ikhlas itu. Mungkin standar ikhlas dari masing-masing tiap-tiap orang itu nggak bisa disamain ya. Nah, kan gimana ceritanya masing-masing? Ya gitu juga, dan indikator bisa ikhlas atau tidaknya kan beda-beda. Nah, buat saya sendiri setelah kekarya ini, setelah Alina, jadi makin abu-abu bener. Dibilang bahagia biasa aja, dibilang sedih untuk oke gitu, dibilang jatuh cinta tidak. Jadi kayak gitu. Jadi ya udah aja gitu, hidup aja, biasa-biasa aja. Tapi dari Anas sendiri, apakah dari beres sama Alina gitu ya, sama mantan Anas ya? Mantan Anas, ya. Mantan Anas. Apakah Anas udah mulai membuka hati gitu? Apakah dengan melihat ini kan misalkan nulis ya, apakah ada rencana mau dihajar lagi atau masih dengan hidup ngalir yang sekarang ini gitu? Personal ya. Oh, sekarang Nggak apa-apa. sekarang lah. Iya. Gimana gitu? Pasti nyoba ya. Kan pada awalnya setelah putus, ini adalah hari kemerdekaan. Saatnya saya mencari wanita yang lebih cantik. Ada pemikiran cowok yang pemikiran cowok saya waktu itu gitu. Kan biasanya gitu. Tapi setelah lama tahun, ini for your information, udah 1 tahun ya. Sejelang waktu perpisahan teh yang dihubungin sebenarnya itu udah 1 tahun sebenarnya. Kumanya jadi makin ngerti hati, makin apa sok jatuh cinta itu sudah kumaha eta gitu pertanyaan teh. Oke. Jadi balik di kutipan tadi sih nya. Jatuh cinta enggak seharusnya apa yang tidak sebegitunya. Tidak sebegitunya. Jadi orang dia mau memulai itu asal gitu. Iya. Gitu deh nanti gara-gara itu kan jadi mungkin ada triggernya dari. Iya. Nah, Anas sendiri sebelum memulai dari pacaran sama mantan Anas ini pernah nggak sama yang lain-lain gitu, cewek lain-lain? Selama kuliah atau unggul ya 1 tahun aja. Kan kuliah nanti seberapa tahun atau ya 3 tahun bareng-bareng wae. Dan jadilah sebuah buku. Sedih kayak orang patah hati lah. Aduh. Iya gitu. Yang sama udah sama pacarnya. Iya. Aduh, kabarnya? Iya, Pak. Memang tidak sebegitunya lah ya. Kita penonton ada yang tertarik DM aja. Ganjen. Cerita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Oh, aman. Mau ditutup saja. Oh iya, Yang tadi tuh ada kan curangnya. rencana kayak selanjutnya. Oh, rencana kreasi selanjutnya mau. Apakah nih kalau kata orang sih ya, kan novel mau biasanya nih jadi novel terus rame film. Itu rencana Short movie kan? iya, short movie gitu. Atau nggak buat novel lagi gitu. Banyak orang yang menantikan Alina Part 2. Aduh, berarti cerita sesudah ya kayak ini ya sudah ya sekarang ini mungkin ya. Ditapai. Enggak. Alina mah cukup aja. Soalnya banyak pisannya ini mah buat yang sudah baca terutama gitu. Mana kelanjutannya dari Alina? Janganlah gitu. Jangan, Alina mah sudah cukup sampai di sini gitu. Kalau misalkan mau up to date dan mau istilah kasarnya Tuhan-Tuhanan gitu tentang apa yang terjadi dengan Alina dan Rendra, ya tinggalin aja di real life-nya sendiri-sendiri. Gimana nih kelanjutannya? Simpulin aja sendiri gitu. Jadi buat Alina Part 2 mah sudah dipastikan tidak akan. Tidak ada. Tapi untuk kekaryaan khususnya di kepenulisan, saya memutuskan buat berhenti dulu gitu untuk sekarang. Karena ngerasa bahwa selama saya proses menulis, berangkatnya tuh selalu dari, kalau nggak patah hati, selalu dari kasmaran gitu, jatuh cinta. Selalu dari 2 hal itu. Pasti. Iya, dan saya tuh tidak pengen ngejadikan itu tuh suatu stigma gitu, bahwa harus jatuh cinta dulu baru bisa nulis atau harus patah hati dulu baru bisa nulis. Nah, saya tuh pengen nyari dulu gagasannya nih.
gimana caranya supaya bisa tetap menulis tapi tidak dari dua hal tersebut. Jadi untuk sementara ini kayaknya berhenti dulu Pak ya. Saya pengen jadi pelukis dan penari, pemancing, pemain basket, ya pokoknya dicobain aja semua. Tapi untuk sekarang mungkin masih Untuk buat penulis nggak akan. penulis nggak akan dulu. Karena memang orang jadi trigger gitu sih, dari kasmaran atau enggak dari patah hati. Karena menurut orang-orang pintar penulisnya otak endorfin itu meningkat katanya ya. Otak endorfin. Endorfin apa sih? Hormon endorfin itu meningkat, jadi membuat kita kayak meningkat aroma, jadi serangan, terus bisa membuat karya. Nah, kalau dari patah hati bisa sebaliknya gitu, bisa sampai sedih dan bisa jadi sebuah karya juga. Tapi untungnya gitu, orang seperti Anas itu jarangnya orang nih seneng nih, cukup seneng aja gitu, nggak dijadiin sebuah karya. Orang patah hati nih, udah patah hati aja gitu, nggak jadi sebuah karya, sayang gitu. Soalnya menurut orang gitu ya, kalau pemikiran orang masih dijadiin trigger antara patah hati dan kasmaran, itu momentum untuk menjadikan sebuah karya. Walaupun memang tidak seharusnya dijadikan trigger, tapi itu adalah momentum kalau menurut orang. Karena ya orang juga sedikit-sedikitnya mah ada lah gitu, nulis pas lagi jatuh cinta, pas lagi patah hati ada gitu. Cuman belum pengaplikasiannya ke sini doang. Gitu. Oke, untuk yang terakhir mungkin cara ngedapetin buku ini teh kemana? Harus kemana? Buat kalian kalau misalkan penasaran sama kisah Rendra dan juga Alina, bisa hubungi aja Asa Kolektif di Instagram. Di sana nanti ada kayak panduan pembeliannya, ada gimana kalian menghubunginya, kontaknya ke siapa. Nanti kalian bisa kontak aja ke sana, DM atau apapun bisa. Kasar juga nggak apa-apa, nggak usah sopan santun, memang orang-orangnya kayak gitu. Jadi ya enjoy, bisa kalian dapetin di Asa Kolektif di Instagram ya. Oke, nanti ada di sini. Asa Kolektif Di sini? Nggak bisa di sini? Oh, di sini. Langsung sama kan ya. Oke, mungkin udah lagi. Oh iya, jangan lupa kasih orang Rancaike. Anas, kenapa dia Anas? Karena dia orang Rancaike. Kalau dia ada di Jakarta namanya Anis. Boleh masuk. Anis Baswedan. Iya. Oke, mungkin segitu aja dari cerita novel Alina dan Anas gitu. Untuk lebih lanjutnya lagi, mungkin Alinanya tidak akan ada part 2 ya. Iya. Mungkin tunggu aja karya Anas selanjutnya. Mungkin kalau enggak dari menulis, melukis kan bisa jadikan ya. Nah, oke, itu aja dari Anas. Oh iya, pengen nih apa sih? Terakhir pisan ya aslinya. Kamu baru dah kampura. Pesan-pesan untuk pemuda gitu, buat ayo dong berkarya gitu. Harus seperti apa? Kau orang oke sih intinya, karena orang belum melanjutkan menulis lagi. Selama ini kita kayak tadinya triggernya selalu dari salah satunya, sebagian besarnya dari patah hati, kalau nggak dari kasmaran, dan selalu banyak aja triggernya tuh. Oke, saya patah hati dan saya akan nulis. Tapi kan seringnya berhenti di tengah jalan, apapun itu. Nah, buat mempertebalnya supaya kalian menjadikan itu karya yang utuh dan dimulai dari gagasan awalnya. Gagasan awalnya pengen apa nih? Misalkan ini Alina, oke, saya patah hati, saya suka menulis, apalagi dari penulisan ini yang belum saya capai, buku misalkan, oke, saya harus jadi menulis hasilnya buku gitu. Dan itu bisa diimplementasikan dari awal. Jadi intinya gagasan awal itu penting teman-teman, bukan tentang kalian patah hatinya aja gitu loh, atau kalian memilih buat patah hati dan menulis gitu. Gagasan awalnya gitu, dan kalian tuh mesti konsisten dengan gagasan awal. Itu adalah nilai ini ya, nilai orang jadi pokoknya kesan dari Anas dan pesan itu buat anak muda gitu yang ada di sekitar kita. Ayolah gitu, kita sama-sama berkarya gitu. Karena karya itu mahal ya, maksudnya sebuah kata-kata aja ini keren lah gitu, cek dia lebih tajam dari sebuah pedang. Nah, mungkin itu aja gitu ya dari aku di acara yang mungkin ini awalan gitu. Mungkin nanti ada final tamu selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Banyak bisa. Tadi otak endorfin.
kurang begitu naon. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jangan lupa nonton YouTube kita di @komunitif. Jangan lupa juga beli buku Alina di @asa_kolektif ya. Meren. Dan nanti lah gampang atau nggak bisa DM Anas atau DM. Oh jangan DM saya. Oh jangan. Saya kan penulis ya. Oh benar. Langsung aja ke Asa. Dan kira-kira harganya berapa akhirnya? Terus. Iya. Sejauh ini harganya masih di angka 80 ya, 80.000. Tapi siapa tahu nanti tungguin ada diskon Ramadan. Jadi ini aja kasarin, diskon ke adminnya, nanti di adminnya dibalas. Siapa tahu.